Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Ilhamullah. Saya mahasiswa semester 6 01, ingin menjawab soal yang diberikan dosen mata kuliah strategi pemasaran. Soal pertama, bagaimana hubungan strategi reposisi dan penargetan Coca-Cola dan strategi periklanan dan kesadaran mereknya? Langsung saya menjawab pertanyaan nomor 1, hubungan strategi reposisi dan penargetan Coca-Cola. Periklanan pembentukan kesadaran merek. Brand award Coca-Cola melakukan reposisi dengan menyesuaikan citra mereknya sesuai perubahan perilaku konsumen. Misalnya dengan menonjolnya gaya hidup aktif, kebersamaan dan kebahagiaan melalui kampanye seperti Open Heaven dan Tasted the Feeling. Dalam hal penargetan, Coca-Cola menargetkan berbagai segmen pasar mulai dari anak muda, keluarga hingga konsumen yang peduli kesehatan melalui varian produk seperti Coca-Cola Zero Sugar, anak muda, keluarga hingga periklanan yang dilakukan secara konsisten melalui televisi, media sosial, sponsor, acara olahraga dan kampanye digital membantu memperkuat posisi merek di benak konsumen. Akibatnya, tingkat kesadaran merek Coca-Cola menjadi sangat tinggi. Konsumen tidak hanya mengenal produk Coca-Cola sebagai minuman ringan, tetapi juga menegosiasikan dengan momen kebersamaan, perayaan, dan pengalaman emosional. Dengan demikian, strategi reposisi dan penargetan mendukung efektivitas periklanan yang pada akhirnya meningkatkan dan mempertahankan brand awareness Coca-Cola di pasar global. Lanjut, kita akan menjawab soal yang kedua. Strategi keputusan pasar apa yang diterapkan Coca-Cola? Apakah strategi undifferentiated ataukah konsumsi marketing? Lanjut, kita akan menjawabkan soal nomor 2. Strategi keputusan pasar yang diterapkan Coca-Cola. 1. Coca-Cola original untuk konsumen umum. 2. Coca-Cola Zero Sugar untuk konsumen yang mengurangi gula. 3. Diet Coke untuk konsumen yang memperhatikan kalori. 4. Sprite, Fanta, Minute Maid dan berbagai merek lainnya untuk preferensi rasa yang berbeda. 5. Kemasan yang beragam, kaleng, botol kecil, botol keluarga untuk mereka situasi konsumsi. Strategi ini menunjukkan bahwa Coca-Cola tidak menggunakan undifferentiated marketing karena tidak menawarkan satu produk untuk seluruh pasar. 2. Consumer marketing karena tidak hanya fokus pada satu segmen tertentu. Dengan menggunakan differentiated marketing, Coca-Cola dapat memperluas pangsa pasar, memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam, serta meningkatkan loyalitas pelanggan di berbagai kelompok demografis dan geografis. Lanjut, kita akan menjawabkan soal nomor 3. Tolong jelaskan, menurut Anda, apakah Coca-Cola menggunakan solusi tingkat 0 direct marketing channel ketika mendistribusikan produk ke pelanggan akhir? Jelaskan mengapa menggunakan teori dinamika saluran. Baiklah, saya menjelaskan pendapat saya tentang Coca-Cola. Sebagai metode utama dalam mendistribusikan produk kepada pelanggan akhir, saluran tingkat 0 direct marketing channel adalah saluran distribusi di mana produsen menjual produk secara langsung kepada konsumen tanpa perantara. Contohnya
adalah penjualan melalui situs resmi, toko milik perusahaan atau penjualan langsung. Sebaliknya, Coca-Cola lebih banyak menggunakan saluran distribusi tidak langsung indirect channel, yaitu produsen, distributor, grosir, atau reseller, konsumen akhir. Produk dapat ditemukan di supermarket, minimarket, restoran, hotel, vending machine, dan platform yang komersil. Hal ini menunjukkan adanya perantara dalam proses distribusinya. Menurut teori dinamika saluran channel dinamis, perusahaan akan memiliki saluran distribusi yang paling efektif dan menjangkau pasar yang luas, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya distribusi. Dinamika saluran menjelaskan bahwa saluran distribusi berkembang mengikuti perubahan teknologi, perilaku konsumen, dan persaingan pasar. Dalam konteks Coca-Cola memiliki jangkauan pasar yang sangat luas hingga membutuhkan jaringan distribusi yang menggunakan banyak perantara. Kemungkinan produk tersedia di berbagai lokasi dengan cepat dan konsisten. 3. Coca-Cola juga menerapkan sistem distribusi multisalur, multi-channel distributor, misalnya melalui pengecer fisik dan platform digital. Baiklah, untuk soal dari mata kuliah strategi pemasaran, adanya kesimpulannya, saya akan bacanya. Kesimpulan, hubungan reposisi. Pertanyaan jawabannya, reposisi dan penargetan mendukung kompani iklan yang membangun brand penergetan dan citra merek Coca-Cola. Strategi keputusan pasar, Coca-Cola menggunakan differentiated marketing. 3. Penggunaan saluran tingkat 0, tidak sebagai saluran utama. Coca-Cola lebih banyak menggunakan saluran distribusi tidak langsung dan mengikuti saluran berdasarkan teori dinamika saluran. Baiklah, saya sudah menjelaskan atau menjawabkan pertanyaan dari mata kuliah strategi pemasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.